Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kalau pagi hari ini, di doa pagi ini, kita akan dengarkan firman Tuhan yang saya akan kasih judul ibadah yang sejati. Ya, kerap kali saudaraku kalau kita mendengar kata ibadah, saudaraku kerap kali kita bisa mendapat beberapa hal. Ibadah yang asal ibadah yang tidak tahu bagaimana cara beribadah. Tapi hari ini saya ingin gunakan kesempatan di pagi hari ini untuk membagi berkat firman Tuhan mengenai ibadah yang sejati. Saudaraku, bicara tentang ibadah yang sejati, itu ibadah yang murni. Ibadah yang benar-benar tulus dengan hati. Makanya bicara tentang ibadah yang sejati ini, yang pertama saudaraku yang terambil di kitab Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi ibadah yang sejati itu yang pertama saudaraku, ibadah yang fokusnya itu kepada Tuhan. Fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ya, bukan secara aturan-aturan, memang aturan ibadah harus. Tetapi fokusnya yang terutama ialah kepada Tuhan sendiri. Kerap kali banyak anak-anak Tuhan pulang dari ibadah, ada yang kecewa. Ada yang bilang pulang dari ibadah malah tambah capek. Saudaraku, saya percaya itu hatinya sudah tidak murni dari awal. Kalau hatinya murni di hadapan Tuhan, ibadah itu pasti mendatangkan berkat. Ya, makanya saudaraku, kalau kita lihat di Yesaya 51 ayat yang pertama, ayat ini berbicara tentang dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Saudaraku, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Jadi ibadah yang sejati, ibadah yang fokusnya hanya tertuju kepada Tuhan. Ada beberapa jemaat yang juga menyampaikan kepada saya datang ibadah tidak cari manusia, Pak. Saya setuju banget. Dan dia berkata, saya mencari Tuhan, saya pengen ketemu dengan Tuhan. Nah, itu yang benar. Fokusnya benar-benar kepada Tuhan. Tujuan awal datang kepada Tuhan. Dan hasilnya setelah ibu ini beribadah, saya panggil, gimana Bu ibadahnya? Dia bilang, aku diberkati luar biasa Pak. Aku datang sebenarnya hatiku tuh susah. Tapi hari ini hatiku digembirakan Tuhan. Hatiku bersuka cita Pak. Aku dapat kekuatan dari Tuhan. Memang betul sekali. Ya, kalau hidup kita fokus kepada Tuhan, ibadah kita fokus kepada Tuhan, Tuhan kita utamakan. Ya, di dalam ibadah itu tentunya Tuhan akan mendatangkan berkat. Ya, yang kedua bicara tentang apa Bapak Ibu Saudara? Ternyata yang kedua bicara tentang segenap hati, kesungguhan hati. Biarlah apa yang kita lakukan benar-benar hanya untuk Tuhan. Makanya di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23, orang yang fokusnya kepada Tuhan itu akan berbicara seperti Paulus ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kalau fokus kita kepada Tuhan, kita mau melayani Tuhan, itu berarti melayani Tuhan benar-benar hanya Tuhan yang kita layani. Maka tidak ada yang kecewa di dalam melayani Tuhan, tidak ada yang kecewa di dalam beribadah. Terjemahan lama ini lebih bagus lagi dikatakan, barang apa yang kamu perbuat, perbuatlah bersungguh-sungguh, sebagaimana kepada Tuhan, dan jangan seperti kepada manusia.
Kerap kali orang datang beribadah ingin dilihat manusia. Itu fokusnya sudah salah. Kerap kali kita pengen orang menyanjung kita, orang memuji kita. Datang beribadah sudah salah, saudaraku. Ya, wah, mungkin kita pakai baju yang membuat orang nanti terbelalak, melihat orang nanti fokusnya kepada dia. Itu jelas salah. Ibadah yang sejati itu memberikan persembahan kesungguhan hati. Hati yang sungguh-sungguh kepada dia. Orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati. Makanya tidak heran ibadah yang sejati itu kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, pulang tidak ada yang sia-sia. Ya. Yang berikutnya, apa saudaraku? Ibadah yang sejati. Tidak hanya fokus, tidak hanya memberikan hati, tapi memberikan hidup juga. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu memberikan hidup kita, tubuh kita. Makanya tidak heran Tuhan berikan fasilitas gereja supaya kita bisa datang beribadah di gereja. Saudaraku, itu tubuh kita datang, tubuh kita hadir. Ya, jangan seperti jemaat yang ada di Korintus. Jemaat yang ada di Korintus ini, saudaraku, dia berkata, ya, sebab aku sekalipun di dalam 1 Korintus 5 ayat yang ketiga, sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir. Ini memang pernyataan Paulus. Paulus ngomong dengan jemaat yang ada di Korintus. Karena jemaat yang ada di Korintus benar-benar mengharapkan kehadiran Paulus. Tapi karena banyak hal, Paulus banyak tugas, banyak pelayanan, ada tugas ke jemaat-jemaat yang lain, Paulus tidak bisa hadir di jemaat yang ada di Korintus. Makanya Paulus berkata, secara badani aku tidak hadir, tetapi secara rohani aku hadir. Nah, kaitannya dengan apa tadi yang dengan Roma pasal yang ke-12? Itu pernyataan Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Itu memberikan tubuhnya untuk bisa hadir. Ya. Makanya Tuhan juga minta tubuh kita bisa hadir. Lah bayangin kalau yang datang di doa pagi ini, ya tidak ada tubuh, tapi rohnya saja yang hadir. Saudaraku, waktu nyanyi, tidak ada orangnya, tidak ada tubuhnya, tapi ada suaranya. Kira-kira Bapak Ibu Saudara gimana? Saya khotbah, ya, tidak ada tubuh saya, tapi tiba-tiba suara saya terdengar. Saya yakin doa paginya akan berhenti dan Anda akan lari. Ya. Tapi saudaraku, ini yang dimaksud oleh Paulus. Bahwa ternyata kehadiran itu betapa pentingnya. Betapa perlunya itu hadir. Makanya Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-25, dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Jadi ada semangat untuk datang beribadah. Karena ternyata ibadah yang sejati itu dibutuhkan kehadiran. Oke, mungkin di beberapa momen-momen tertentu kita harus online. Tapi saudaraku, saya tetap percaya bahwa nanti pasti kita punya kerinduan untuk kita bisa datang ibadah secara pertemuan tatap muka. Ya. Jadi saudaraku, ini yang dirindukan Tuhan, supaya kita memiliki hati untuk bisa beribadah secara sejati. Ibadah yang sejati.
Ini Ibrani pasal yang 10:25 menurut bahasa Indonesia masa kini, ini ternyata lebih jelas lagi. Dikatakan demikian firman Tuhan. Hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama dan janganlah lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia, saling menguatkan. Sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Jadi pertemuan ibadah kita satu dengan yang lain itu ternyata bisa saling menguatkan. Tidak hanya saling menasihati, saling menguatkan. Ya, kalau yang satu lemah, yang kuat menguatkan yang lemah. Yang satu susah, yang kuat memberikan penghiburan kepada yang susah. Jadi itu banyak keuntungannya ibadah yang sejati ini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi ibadah yang sejati itu ibadah yang memberikan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Yang terakhir, ibadah yang sejati itu apa? Ternyata ibadah yang sejati itu memuliakan Tuhan dengan harta kita. Ya. Amsal pasal yang ke-3 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, hormatilah Tuhan. Ini menurut bahasa Indonesia masa kini. Hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanahmu. Saudaraku, ayat ini memberikan satu gambaran. Kalau terjemahan baru, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, saya punya keyakinan hidup kita, hidup pasti diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan punya hati tidak hanya memberkati kita saja, tapi kita boleh jadi berkat bagi banyak orang. Makanya Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-27, di situ firman Tuhan berkata, ibadah yang murni atau ibadah yang sejati itu dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudaraku, dunia selalu memberikan iming-iming supaya kita cepat diberkati. Tapi bagi Tuhan, kita diberkati, tapi terlebih harus jadi berkat. Ya, ibadah yang sejati itu memberikan sebagian harta miliknya untuk berbagi dengan sesama yang berkesusahan. Ada kata-kata berkesusahan. Kita membantu orang susah, tidak ada ruginya. Sebab apa yang kita tabur, itu juga akan kita tuai. Saudaraku, ya saya bersyukur sekali beberapa saat yang lalu ada jemaat ya datang kepada saya, ini jemaat yang di doa pagi ini. Itu datang kepada saya, dia berkata, Pak Mariono, yuk kita kumpulin uang seberapapun kita dapat di doa pagi ini. Nanti kita belikan masakan, makanan, atau juga minuman, nanti kita bagi-bagi kepada bapak-bapak sapu jalanan, bapak-bapak becak, atau yang membutuhkan di pagi hari untuk makan pagi. Wah, saya waktu itu langsung, saya setuju sekali. Dan itu jemaat doa pagi, kumpulin uang, akhirnya benar kita buat nasi bungkus, dan kita isi aqua, kita bagi-bagi di pinggir-pinggir jalan, dan waktu itu hati kita bisa bersuka cita. Ternyata benar firman Tuhan yang mengatakan lebih berbahagia berkat memberi daripada menerima. Ternyata berbagi berkat itu bisa memberi berkat kepada orang lain. Itu hati kita bisa bersuka cita luar biasa. Ya, jadi ini hal-hal yang saya bagikan di doa pagi ini. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Biar apa yang kami lakukan, ibadah yang kami kerjakan, baik di doa pagi ini, ibadah yang sejati, ibadah yang murni.
karena fokus kami hanya kepada Tuhan, karena ibadah kami, ibadah yang sungguh-sungguh kami berikan untuk Tuhan, ke hati kami, juga tubuh kami, bahkan harta kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan akan segera menghalau segala virus-virus apapun, sakit penyakit apapun yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kami percaya bangsa Indonesia ini dilindungi oleh Tuhan dari segala macam mara bahaya. Tuhan, kami juga menyerahkan gerejamu yang ada di tempat ini, bahkan yang di doa pagi ini Tuhan, jeripaya mereka yang di doa pagi ini tidak ada yang sia-sia. Terima kasih Bapa. Sebentar juga kami akan pulang tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Kami arahkan kedua tangan kami untuk menyambut berkat yang daripada Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau di dalam beribadah bersekutu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya yang manis bersama dengan Roh Kudus selalu menyertai, memberkati kita dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.